Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pegawai yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-452 dari susunan kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa anhu, maksudnya wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Abu Bakrin li Umar, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha. Abu Bakar berkata kepada Umar, mari kita pergi ke Ummu Aiman, semoga Allah meridainya, kita berkunjung padanya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi beliau. Falamma intahaina ilaiha bakat, maka tatkala kami sampai kepada Ummu Aiman, beliau menangis. Siapa yang menangis? Ummu Aiman. Faqala laha, maka Umar dan Abu Bakar bertanya kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis? Amma ta'lamina anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Anda mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Ummu Aiman berkata, inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menangis karena saya tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni abki anna al-wahya qad inqata'a minas sama', akan tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Fahayyajathu ma'al buka, maka Ummu Aiman ini menyebabkan keduanya pun menangis. Ya. Faja'ala yabkiyani ma'ha, maka kedua-duanya menangis bersama dengan Ummu Aiman. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Taib. Masih membicarakan tentang keutamaan menangis, ya. Sebagaimana kita simak bersama di dalam hadis ini bahwa Ummu Aiman menangis karena wahyu telah terputus dari langit, karena Nabi SAW telah meninggal. Sebelum membahas faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, maka kita perlu tahu siapa itu Ummu Aiman.
Kang Ibnu, siapa Ummu Aiman ini? Lupa. Ya, Ummu Aiman ibunya Aiman. Ya. Baik. Ummu Aiman ini adalah sosok yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dulu termasuk salah satu budak yang dimiliki oleh kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Jadi semenjak ibunda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau pun diasuh oleh kakeknya. Tentunya dibantu dengan Ummu Aiman. Karena sosok ibu perlu ada. Ya, tidak ada ibu asli, maka Ummu Aiman menjadi sosok yang menggantikan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dewasa, bahkan sudah menikah, begitu juga telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengunjungi Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman juga salah satu yang awal-awal masuk Islam. Beliau mengikuti hijrah, baik itu hijrah ke Habasyah, begitu juga hijrah ke Madinah. Jadi sosok Ummu Aiman adalah sosok yang bukan orang asing di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimanalah sosok seorang ibu kepada anaknya. Ya, salah satu ciri seorang ibu itu adalah suka apa? Kang Ade? Ibnu, suka ngomel kan ya? Ibu-ibu suka ngomel. Nabi juga sering diomeli oleh Ummu Aiman. Salah satunya ada sebuah riwayat dari Imam Muslim juga dari sahabat Anas, ya. Jadi Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Ummu Aiman. Ya. Setelah tiba, maka Ummu Aiman menghidangkan minuman, ya, atau makanan lah. Dan mungkin Ummu Aiman tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa atau tidak. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan, tidak mengambil hidangan yang disodorkan oleh Ummu Aiman. Faja'alat taskhabu alaihi wa tadhammar alaihi. Ya, jadi diomeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ummu Aiman. Bukan karena benci, bukan. Tapi itu sosok seorang ibu kepada mungkin yang sudah dianggap anaknya sendiri. Artinya udah disuguhi sesuatu tapi kok nggak dimakan gitu kan, ngomel-ngomel sendiri. Jadi itu sosok Ummu Aiman yang perlu kita ketahui. Bahkan ketika Ummu Aiman diberi hadiah dari kalangan Ansar yang itu diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak ditarik kembali oleh sahabat yang lain, beliau menolak. Kenapa? Karena ini adalah pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, sosok Ummu Aiman ini sosok yang dihormati, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman ini punya anak namanya Aiman. Ya. Aiman dari ayahnya yang bernama siapa di sini? Abid atau Ubaid, ya. Tidak tahu bacanya Abid atau Ubaid, ya. Yang mana Ummu Aiman ini setelah dari Abid ini menikah lagi dengan siapa? Zaid bin Harithah. Sehingga Usama bin Zaid adalah anaknya dari Ummu Aiman. Ya, jadi punya kedekatan sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kembali kepada hadis. Jadi
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tentu semua kaum muslimin bersedih. Di antara mereka tentunya Abu Bakar dan Umar. Begitu juga dengan Ummu Aiman. Dengan kedekatan yang tadi kita sebutkan, tentu Ummu Aiman juga sebagai seorang manusia yang memiliki fitrah sayang terhadap sesama, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau juga bersedih, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mereka di sini menziarahi atau berkunjung kepada Ummu Aiman. Kenapa berkunjung? Karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa kita disunahkan untuk mengunjungi orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Contoh, misalkan ibu dan ayah kita sering berkunjung ke saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, maka kita disunahkan ketika orang tua kita sudah meninggal, ketika kita berkunjung kepada sahabat-sahabat ayah kita, sahabat-sahabat ibu kita, apalagi memiliki kekerabatan dengan ayah ibu kita, maka itu merupakan sebuah sunnah, sebuah ibadah yang ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah kita membaca hadisnya, min abaril bir, nah, dari kebaikan yang terbaik itu apa? Berbuat baik kepada wuddi abihi, ya orang yang dicintai oleh ayahnya. Ya, jadi kita tentu sangat sayang kepada orang tua kita, dan mereka, orang tua kita, memiliki orang-orang tersayang juga selain kita. Maka sebagai bentuk bakti, sebagai bentuk kebaikan kepada orang tua kita juga adalah berkunjung kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dan Ummu Aiman salah satu sosok yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak jasanya yang sering dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Bakar dan Umar mengunjungi mengunjungi Ummu Aiman. Untuk kenapa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, Ummu Aiman kan perempuan, boleh memang laki-laki berkunjung menemui seorang wanita? Maka tentu jawabannya bukan ya, bukan tidak, tapi harus diperinci. Ya, Ummu Aiman tentunya seorang wanita yang sudah tidak muda lagi, sosok yang sudah tua, dan ketika ada orang yang berkunjung, tentu tidak akan menimbulkan fitnah. Ya, contohlah misalkan antum ingatlah, mungkin kita punya tetangga sudah tua, sudah keriput, ya kan, rambut sudah putih, jalan sudah susah. Ketika kita berkunjung ke rumahnya, nggak ada yang curiga fitnah macam-macam, berkholwat atau apa, tidak. Ya, maka dalam hal ini diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya yang dikunjungi adalah wanita yang muda, cantik, ya kan, bisa menimbulkan fitnah ketika kita berkunjung kepadanya, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama yang ana baca, untuk mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda dan menimbulkan fitnah itu saja tidak boleh. Ya, memulai mengucapkan salam itu tidak boleh. Kenapa? Saddan lidhari'ah, untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Jadi Abu Bakar dan Umar mengunjungi Aiman tentunya dalam kondisi Ummu Aiman sudah sangat tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja meninggal di umur berapa? 65 tahun. Bagaimana dengan Ummu Aiman? Mungkin sudah 70 atau lebih, dan kita tahu umur-umur segitu, ya, insyaallah ketika kita mengunjunginya bukan sesuatu hal yang menjadi fitnah, insyaallah. Dan
Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Baik. Di sini Abu Bakar dan Umar mendapati Ummu Aiman sedang menangis ketika mereka berdua telah sampai dan menemuinya. Kemudian ditanya, mungkin Abu Bakar dan Umar menyangka bahwa Ummu Aiman itu menangis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah meninggal. Ya, kan biasa kan yang namanya perempuan itu tentu perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Jadi Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis? Rasulullah meninggal itu lebih baik karena beliau sekarang akan mendapatkan semua yang Allah janjikan untuknya. Beliau akan mendapatkan nikmat dan tidak akan lagi mendapatkan penderitaan. Kita tahu bahwa Nabi SAW menyebarkan dakwah penuh duka, penuh dengan derita, bahkan mungkin itu tidak bisa kita tanggung kalau kita dalam posisinya. Ya, diusir dari kaumnya, di labeli gila, mungkin kita sudah stres mungkin ya. Maka Abu Bakar sebetulnya mencoba menenangkan Ummu Aiman. Ya, apa yang membuatmu menangis sedangkan Rasulullah SAW telah mendapatkan yang lebih baik? Tidak ada yang tersisa kecuali beliau itu hanya akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan setelah itu. Tidak ada lagi penderitaan. Maka Ummu Aiman menjawab pertanyaan itu, saya tidak menangis karena hal itu. Saya tahu bahwa Rasulullah SAW mendapatkan yang terbaik sekarang. Tapi yang saya sedihkan adalah wahyu tidak lagi turun. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, tidak akan ada lagi wahyu yang turun. Ya, nah itu kesedihan dari Ummu Aiman. Artinya ilmu itu hilang. Ya, seandainya wahyu masih turun, mungkin masih banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Akan masih banyak keajaiban-keajaiban yang kita saksikan. Tapi karena wahyu telah terputus, maksudnya karena Nabi SAW sudah meninggal, maka wahyu terputus. Ya, Ummu Aiman tentunya menyaksikan ya permulaan dakwah hingga akhirnya. Bagaimana wahyu itu sangat berdampak kepada kehidupan manusia. Bahkan perubahan peradaban dari bangsa Arab yang tadinya tidak pernah tidak pernah diperhitungkan. Ya, bahkan tidak pernah dijajah Arab itu. Ya, tidak pernah dijajah. Kenapa? Ngapain dijajah? Nggak ada kebaikannya, nggak ada sarwah yang bisa diambil dari bangsa Arab. Ya, tapi dengan turunnya wahyu, ia berbalik. Justru bangsa Arab menaklukkan Eropa, Asia dan negara-negara lainnya. Bagaimana wahyu itu merubah orang-orang yang dikatakan primitif, masih menggunakan hukum rimba, siapa yang kuat dia yang akan menang, yang lemah akan hina sehina-hinanya. Ya, mungkin Ummu Aiman merasakan sedikit kekhawatiran manusia itu akan berbalik ke belakang. Tetap akan ada lagi, akan muncul lagi penindasan, akan muncul lagi perpecahan dan terjadi. Ya, di masa-masa Rasulullah SAW meninggal, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, di akhir pemerintahan Utsman bin Affan sudah mulai terlihat. Ya, kemudian diselanjutkan dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya sampai hari ini. Ya, itu menunjukkan kefaqihan seorang Ummu Aiman radhiyallahu anha.
Ya. Baik, itu saja mungkin. Ya, jadi di sini kita mengetahui bahwa banyak hal sebetulnya yang membuat kita harus menangis. Salah satunya ketika seorang ulama meninggal, bukan karena sosoknya, tapi karena ilmunya juga ikut hilang. Ya, ketika ada satu ulama meninggal, hilang berjuta-juta faidah. Ketika seorang ulama meninggal, terhenti lagi tulisan-tulisannya, rekaman-rekamannya tidak akan bertambah lagi. Nah, itu harus membuat kita sedih. Jangan sampai kita mendengar ulama fulan meninggal biasa saja, tapi ketika artis fulan meninggal, kasihan ya. Kasihan gini. Kita ikuti beritanya, sedangkan ketika ulama meninggal kita tidak merasa apa-apa. Ya. Karena hilangnya ilmu itu adalah dengan wafatnya para ulama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.